Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk melaksanakan proses perkuliahan. Ini adalah proses perkuliahan kita yang pertemuan yang ke-9. Di pertemuan yang ke-9 ini kita akan membahas tentang prasangka, diskriminasi, dan agresivitas. Topik ini nanti akan coba kita elaborasi dengan apakah psikologi sosial dalam hal ini teori-teori prasangka, kemudian diskriminasi dan agresivitas ini nanti bisa menjawab terkait dengan permasalahan-permasalahan relasi antar kelompok atau relasi antar budaya terkait dengan konteks keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Prasangka, diskriminasi, dan agresivitas. Prasangka ini menurut Brown didefinisikan sebagai sikap negatif terhadap kelompok sosial tertentu. Menurut Sherif ini tahun 1969 menegaskan bahwa prasangka merupakan sikap negatif dari suatu kelompok terhadap kelompok lain. Tentu oleh Sherif dikatakan sebagai ini karena berangkat dari norma satu kelompok tertentu. Prasangka ini pada akhirnya kemudian menjadi penting untuk kita kaji karena pada akhirnya ini sangat dekat dengan diskriminasi. Sementara prasangka-prasangka itu misalkan satu kelompok memiliki sikap negatif terhadap kelompok lain, ini nanti akan memunculkan perilaku yang bernama in group out group. Dalam perspektif psikologi sosial ini ada beberapa pengertian diskriminasi. Yang pertama menurut teori identitas sosial atau social identity theory itu mengatakan bahwa diskriminasi ini adalah kecenderungan individu mengidentifikasi diri dengan kelompok tertentu dan memiliki prasangka terhadap kelompok lain atau outgroup. Dan ini sebagai cara untuk meningkatkan harga diri mereka. Sementara menurut teori kognitif, berfokus pada proses kognitif seperti stereotyping dan pemrosesan informasi. Diskriminasi menurut teori belajar sosial ini bisa dipelajari melalui interaksi sosial, melalui pengamatan perilaku orang lain, bahkan bisa melalui paparan media. Teori pembenaran sistem ini bisa memunculkan diskriminasi. Misalkan karena kita ini hidup di kondisi atau kontrak sosial tertentu, kita memiliki norma tertentu, maka ada kecenderungan untuk kita membenarkan sistem-sistem sosial, nilai-nilai sosial, norma-norma sosial yang kita hidupi di situ. Sehingga ketika ada kelompok-kelompok lain yang berbeda, kita akan mendiskriminasikan mereka. Pada akhirnya, pembenaran sistem ini kita bisa saja sampai kepada satu titik, ya kita merasa nyaman terhadap status quo, kita akan melindungi kepentingan kelompok kita sendiri. Nah, itu teori pembenaran sistem. Ada beberapa teori dalam membaca perilaku-perilaku agresif ya. Misalkan ini ada teori secara biologis. Teori biologikal ini memandang bahwa teori agresivitas itu ya teori bawaan yang integral dengan biologis gitu. Artinya memang sudah built in atau memang sudah tertanam secara biologis ada pada diri setiap manusia. Yang kedua ada teori psikodinamik. Salah satu tokoh utamanya adalah Freud. Freud atau psikologi dinamik atau psikologi dalam ini memandang agresivitas karena adanya naluri-naluri kematian atau thanatos. Sebaliknya, kalau perilaku-perilaku itu kecenderungannya untuk menghidupkan atau membuat seseorang atau kelompok tertentu itu lebih tumbuh, lebih berkembang, maka itu namanya eros. Lalu agresivitas dipandang dari teori sosial. Bahwa
agresivitas ini bisa berangkat dari karena frustrasi atau karena adanya arousal, gangguan-gangguan terkait dengan biologis. Lalu ada agresivitas yang muncul dari proses belajar. Lalu ada role of the mass media, perilaku agresivitas yang belajar dari media massa. Juga bisa dari memory case to work, perilaku agresivitas atau kekerasan yang muncul dari informasi-informasi yang dimiliki oleh seseorang. Apakah kemudian teori prasangka, diskriminasi, dan agresivitas yang ada dalam psikologi sosial itu kemudian bisa kita bawa ke ranah relasi antar kelompok misalkan. Bicara kelompok yang ada di satu masyarakat itu berpotensi untuk menimbulkan konflik. Maka prasangka antar kelompok ini ternyata itu dapat menjadi sumbu bagi konflik horizontal yang sangat merugikan. Sementara ini menurut Fisher dan kawan-kawan pada tahun 2007, prasangka ini juga akan mendorong terbangunnya sikap negatif dan kecenderungan untuk melakukan agresi terhadap kelompok lain. Multikultural, munculnya banyak kelompok. Sementara kita tahu bahwa faktor utama terkait dengan kelompok-kelompok tertentu, apakah mereka nanti bisa memunculkan perdamaian, peace, atau memunculkan konflik, itu faktor utamanya ada ekonomi, politik, dan yang ketiga adalah psikologi. Konsep besarnya sebenarnya adalah bagaimana masyarakat multikultural atau masyarakat beragam kelompok itu, di situ mereka terjadi relasi antar kelompok, interaksi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Maka bisa kita baca dari konsep identitas sosial. Terakhir, bagaimana psikologi sosial melalui pendekatan teori-teorinya itu mampu mewujudkan perdamaian dalam konteks masyarakat multikultural. Ada teori kontak namanya, atau kontak teori. Ya. Ini berfungsi untuk mengurangi prasangka dan diskriminasi. Tokoh utamanya adalah Alport. Ketika antar kelompok ini saling bertemu, maka harapannya mereka akan saling memahami, saling mengerti, sehingga prasangka diskriminasi itu bisa dihilangkan atau bahkan mungkin dikurangi lah. Nah, menurut Alport, teori kontak itu berarti membiarkan anggota-anggota kelompok saling berinteraksi satu sama lain dan sikap positif terhadap anggota outgroup pun akan tumbuh. Sehingga ketika saling berinteraksi, sikap positif antar anggota kelompok atau dengan anggota di luar kelompoknya itu sikap positifnya tumbuh, maka prasangka akan berkurang. Ada satu penelitian yang dilakukan oleh Pettigrew dan Trop, penelitian yang dilakukan dengan meta-analisis terhadap sebanyak 515 studi, telah berhasil menyimpulkan bahwa kontak antar kelompok memang mengurangi prasangka. Pettigrew dan Trop memperoleh kesimpulan bahwa kontak mampu mengurangi prasangka lewat 3 mekanisme. Pertama, empati yang muncul disebabkan oleh kontak. Jadi kontak berinteraksi dengan kelompok yang berbeda, ini akan memunculkan empati. Temuannya Pettigrew dan Trop. Yang kedua, kecemasan karena kelompok lain itu berkurang dan bisa tereduksi. Dan yang ketiga, dengan adanya kontak atau bertemu, berinteraksi dengan kelompok-kelompok di luar dirinya, maka pengetahuan terhadap kelompok di luar dirinya itu akan lebih komprehensif. Ini materi yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Kita bertemu di pertemuan perkuliahan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.